Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu fala yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma kama an'amta fazid, fa kama fazidta fabarik, fa kama barakta fa'adil, fa kama adamta fala tasbihni bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Talidoka, kepada ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Talidoka, hadirin hafidhukumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, berbagai rahmat, inayah, hidayah, serta ma'unahnya kepada kita semua, sehingga di pagi menjelang siang ini kita bisa bermuajahah, berta'aruf dalam keadaan sehat walafiat dalam satu acara pertemuan rutin Dharma Wanita Silaturahim dan Halal Bihalal Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Randoka. Semoga acara pada hari ini membawa keberkahan, membawa kemanfaatan untuk kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam arti marilah kita semaksimal mungkin berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, pembawa perubahan di muka bumi ini. Beliaulah syamsun, matahari. Beliaulah badrun, bulan. Beliaulah nur fauqa nur, cahaya di atas cahaya, yang menerangi dunia ini dengan ajaran yang dibawanya, yakni adinul Islam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya. Siapa dia ibu? Siapa dia? Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halin ahwali mutahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua tergolong umatnya yang setia ila yaumil qiyamah dan kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hafidhumullah jami'an. 1 bulan sudah Ramadan meninggalkan kita. Sedih ya Bu ya? Sedih.
Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan adalah anugerah terindah, anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umat Islam. Kalau kita mau menghargai adanya Ramadan. Tapi kalau kita tidak menghargai Ramadan, datangnya Ramadan atau perginya Ramadan tidak akan berpengaruh apa-apa untuk kita semua. Tidak ada manfaatnya apa-apa untuk kita semua. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Seandainya umatku tahu keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan, niscaya mereka akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jadikan 1 tahun ini Ramadan saja. Tidak usah ada bulan-bulan yang lain, tidak usah ada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan sebagainya. Tidak usah ya Allah." Karena keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Kenapa begitu? Karena di bulan Ramadan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, tercatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menegakkan ibadah di bulan Ramadan, melaksanakan siang, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat malam dan ibadah-ibadah yang lain, imanan dengan iman, wa ihtisaban dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ibu-ibu yang saya hormati, di majelis ini saya berpesan untuk saya sendiri dan untuk ibu-ibu ada di sini. Jikalau seandainya Allah masih memberikan waktu kepada kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang, maka gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam tanah sana, di dalam kuburan sana, berjuta-juta manusia menangis, merengek, meraung, "Ya Allah, berikan aku kesempatan Sabtu malam saja untuk beribadah di bulan Ramadan." Akan tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Sudah waktunya. Maka ketika kita diberi kesempatan itu, gunakan untuk beribadah, beramal kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pada hari ini adalah silaturahim dan halal bihalal. Silaturahim dan halal, silaturahim dan silaturahmi adalah dua kata yang mempunyai makna yang sama. Silaturahim dan silaturahmi berasal dari satu kata rahim, yang artinya menyambung persaudaraan, menyambung silaturahmi yang sudah ada pertalian darah karena terkait dengan rahim seorang ibu. Namun dalam perkembangan maknanya, silaturahim bukan hanya menyambung persaudaraan sedarah saja, akan tapi sudah semakin luas, menyambung persaudaraan sesama muslim, sesama manusia, sesama bangsa, seinstansi, selembaga, seorganisasi. Itu adalah makna yang sekarang bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa silaturahim adalah tanda iman seseorang. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia menyambung silaturahim. Ibu-ibu yang saya hormati, silaturahim
itu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun melarang orang-orang yang memutus tali silaturahim. Ada ancaman-ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang memutus tali silaturahim. Di antaranya mereka tidak akan mencium baunya surga, apalagi masuk ke dalamnya. Naudzubillah. Itu ancaman yang diberikan oleh orang-orang yang memutus tali silaturahim. Masih banyak lagi hadis-hadis yang berbicara tentang kaidah dan ribet yang diberikan kepada orang-orang yang menyambung silaturahim, ibu-ibu. Ada satu hadis yang saya yakin ibu-ibu yang ada di sini hafal betul dan tahu, viral ini. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Lalu apa hakikat silaturahim? Kata Rasulullah SAW, menyambung silaturahim itu bukan hanya menyambung kebaikan dibalas dengan kebaikan, akan tapi Rasulullah SAW menyatakan, laisal wasilu bil mukafi, walakinal wasilul ladzi idza qata'at rahimuhu fasalaha. Bukanlah disebut menyambung silaturahim yang hanya menyambungnya ketika dibaiki saja dengan membalas kebaikan, akan tapi menyambung silaturahim adalah menyambung persaudaraan yang telah diputus oleh saudaranya. Jadi yang nama silaturahim itu sudah putus dulu, disambung. Itu menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan yang telah diputus oleh saudaranya. Luar biasa. Namanya Rasulullah SAW memberikan ribet kepada orang-orang yang menyambung silaturahim. Ibu-ibu yang saya hormati, menyambung silaturahim kepada orang-orang yang telah memutus hubungan dengan kita tidaklah mudah, ibu-ibu. Tidak mudah ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang di dalamnya terdapat pesan Rasulullah kepada Uqbah bin Amir. Di sana dikatakan ada 3 pesan. Yang pertama, silman koto'aka, sambunglah silaturahim kepada orang-orang yang telah memutuskan hubungan denganmu. Kemudian yang kedua, watiman haromaka, berilah kepada orang-orang yang sama sekali tidak mau memberi kepada kita. Dan yang ketiga, wa'fu man dolamaka, maafkanlah orang-orang yang telah berbuat jahat, orang-orang yang telah berbuat dolim kepada kita. Ternyata ibu-ibu, ketiga-tiganya ini sulitnya luar biasa. Sulit apa tidak, Bu? Sulit menyambung silaturahmi yang telah diputus oleh saudaranya. Kita harus menyambung kembali, itu sulit. Sehingga ada pepatah Jawa mengatakan, dadi daun ora nyuweh, dadi banyu ora nyutuk, ora nyawuk. Itu adalah ungkapan saking sulitnya kita menyambung silaturahim yang sudah diputus oleh saudara-saudara kita. Kemudian memberi kepada orang-orang yang sama sekali tidak mau memberi kepada kita, itu kita gak bisa, sulit, enak rasanya. Dikasih mau tapi ngasih dia gak mau. Nyokot mau tapi dicokot gak mau. Hidupnya gak mau berayan ya, gak mau bersama, gak mau berayan. Itu kita kadang malas bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, gak mau berayan, senangnya dikasih. Kalau ngasih gak mau ya Bu ya. Iya betul. Gini dengan apa buatan kadang yo kowe senangnya mencari maaf hati. Meskipun tidak keluar di mulut tapi di hati. Kira apa buatan Bu? Nomor kali memaafkan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, memaafkan itu sulitnya luar biasa, sulit sekali. Maka kata Rasulullah, ketika kita bisa melakukan itu semua tiga-tiganya itu, maka kata Rasulullah kita adalah ihsan, berbuat yang terbaik. Rasulullah SAW mendefinisikan ihsan adalah berbuat, beribadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan kita melihat Allah. Dan kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita. Itu ihsan. Memperbanyak kewajiban, meninggalkan hak, itu ihsan. Semisal ada orang jahat kepada kita, ibu-ibu, ini mohon ini, barangkali kita ada di dalamnya. Ada orang jahat kepada kita, katakanlah dia nempelin kita, nonjok kita, dor. Kita ditonjok, maka ketika kita balik menonjok, balik nempelin, boleh ibu. Dalam Islam boleh. Adil itu. Tapi ada tapinya. Itu adil dalam Islam, adil. Nonjok, balas nonjok, nempelin balas, nempelin, itu adil, boleh. Tidak apa-apa. Tapi memaafkan lebih baik dan lebih mulia. Maka dalam surat An-Nisa ayat 133 sampai 135 di sana dikatakan, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mampu memaafkan orang lain. Dan orang yang mampu memaafkan orang lain itu dinamakan ihsan. Ibu-ibu yang saya hormati, Al-Quran itu sangat menarik. Al-Quran itu luar biasa. Setidaknya ada 3 term yang terkait dengan kata maaf. Yang ini konteksnya Allah berikan dalam hubungan keluarga. Dalam hubungan keluarga. Di surat At-Tawabun ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini panggilan dari Allah, hai orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum, sesungguhnya istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwalakum, ada yang jadi musuh bagimu. Fadaruhum, maka berhati-hatilah kepada mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu fataghfiru, maka jika engkau memaafkan mereka, menyantuni mereka, mengampuni mereka, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu yang saya hormati, idealnya di dalam keluarga ada anak, ada istri, ada suami, harusnya kan jadi support jadi bagi kita, ya Bu ya. Harusnya jadi pembantu, harusnya mendukung kita. Contohnya dalam kita bekerja, katakanlah dalam instansi kita, dalam lembaga kita, dalam organisasi kita, mestinya di dalamnya itu harus ada saling dukung, saling support, saling membantu agar program-program bisa berjalan dengan lancar. Akan tetapi kata Allah di dalam Al-Quran, pertanyaannya sekarang, kalau ada yang seperti itu enaknya diapain Ibu? Diapain Bu? Kalau ada di tempat kerja kita, katakanlah kita dalam satu lingkungan, ada yang dibinasakan kalau tidak mau dibina. Kalau dalam keluarga, oke lah, kita mungkin ajak healing-healing ya, ajak shopping-shopping, jalan-jalan, mungkin bisa sembuh, jalan-jalan kalau kita punya duit. Tapi kalau di organisasi kita, di lembaga kita, pakai uang siapa itu kalau mau healing-healing? Nah, ya nggak bisa. Yang itu ya, apa namanya, yang kami bayar itu nggak mau keluar uang. Ya. Iya. Kalau dalam keluarga mungkin kita lebih mudah untuk bisa membawanya menjadi lebih baik. Katakan kita ajak keluar, kita jalan-jalan, healing-healing, mungkin itu bisa mungkin sembuh, bisa berbuat dengan baik. Tapi kalau di lingkungan kita mungkin akan merasa sulit. Maka kata Allah, ketika di dalam keluarga ada anak, ada istri yang tidak dukung kita, yang berbuat tidak baik, maka kata Allah suruh dimaafkan Ibu, suruh dimaafkan. Bahkan dalam surat At-Tawabun itu disebutkan maafnya itu 3 kali dengan konteks yang berbeda. Kalau 3 ini tidak dilaksanakan, maka belumlah
kita namanya memaafkan. Kenapa kita harus memaafkan? Logikanya begini, Ibu. Kalau di dalam keluarga ada anak, ada istri, ataupun suami yang tidak baik, tentunya dia kan berdosa, Bu. Ya, berdosa. Selama tidak kita maafkan, maka dia akan terus berdosa. Ketika dia berdosa, kita nggak bisa mengajaknya untuk kepada kebaikan, tidak bisa. Kuncinya harus dimaafkan terlebih dahulu. Maka setelah kita maafkan, baru perlahan kita ajak kepada kebaikan. Insya Allah itu yang Allah berikan di dalam surat At-Tawbun, dalam arti wa in ta'fu wa tasfahu fatafiru, memaafkan. Yang tiga-tiganya itu artinya memaafkan yang tiga. Maka ada ulama yang lebih mudah kita pahami pendapatnya. Yang pertama, wa in ta'fu, memaafkan. Oke lah, hanya ada orang yang bersalah kepada kita, kita maafkan. Ya maafkan saja di mulut, Bu, di mulut saja. Tapi kadang belum sampai ke hati kita maafkannya. Semisal ada orang bertanya, kamu sudah maafkan dia? Sudah. Ya sudah, maafkan. Kemudian yang kedua, fatas fahu. Di surat At-Tawbun yang kedua di situ disebutkan watas fahu, bertemu. Maka memaafkan itu adalah bertemu, berjabat tangan, memaafkan. Maka ketika ada orang yang bertanya, kamu sudah maafkan dia? Sudah bertemu dengan dia. Aduh, saya enak lihat orangnya. Berarti dia belum memaafkan 100%. Baru berapa itu? 30% baru. Ketika bertemu sudah menjadi 60%. Kemudian yang ketiga, kata maaf yang ketiga kata Allah, fataghfiru, melupakan masalah yang menyebabkan ada gap di antara berdua atau dengan orang lain, itu memaafkan. Maka kalau tiga-tiganya ini belum dinamakan maaf. Ada orang bertanya, kamu sudah maafkan dia? Sudah bertemu? Sudah. Berarti sudah lupa dong dengan masalahnya. Aduh, sampai kapanpun nggak bisa melupakan sakitnya di sini. Begini apa buatan, Bu? Iya, itu sakitnya di sini. Maka ketika kita memaafkan, ketiga-tiganya harus ada. Maka ada tradisi mudik pulang kampung, yang artinya boleh saja kan orang meminta maaf lewat dari jauh. Sekarang sudah zaman HP, ya, telepon, assalamualaikum, minal izin wal faizin. Kalau bapak nih dengan siapapun bisa saja. Tapi bukan itu yang diharapkan oleh Islam. Yang diharapkan oleh Allah dalam surat At-Tawbun adalah yang pertama memaafkan, yang kedua bertemu, watas fahu, yang ketiga fadal firu, yaitu melupakan. Maka ada bahasa Quran kali katanya, to forget is to forget. Yes. Katanya memaafkan adalah melupakan. Itu ternyata diambil dari surat At-Tawbun itu. Kita yang tidak tahu, ya, belum sampai dakwah ke situ kita. Maka jadilah kita orang-orang yang pemaaf, ya Bu ya. Jadilah kita orang pemaaf. Dan ini bisa dipraktekkan di tempat kerja kita, di sekolah kita, di keluarga manapun. Kalau kita belum memaafkan mereka, maka mereka akan jadi duri bagi kita. Maka akan muncul sifat-sifat tidak saling mendukung, sifat-sifat tidak membantu, tidak support. Dan masih banyak lagi efek dari kita tidak memaafkan orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Maka jangan sampai kita masuk di dalam doanya malaikat Jibril. Ibu-ibu, sedikit lagi. Sudah ngantuk ya ibu-ibu ya. Ada 3 doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doanya malaikat Jibril pada tanggal 1 Syawal. Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu di tanggal 1 Syawal ini, jangan kau terima puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tua.
Ini diaminkan langsung oleh Nabi Muhammad. Amin. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, di tanggal 1 Syawal ini aku memohon kepadamu, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suami. Nabi Muhammad, amin. Yang ketiga, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di tanggal 1 Syawal ini aku memohon kepadamu, jangan kau terima puasa dan ibadahnya orang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan muslim yang lainnya. Ini yang ketiga ini, kita adalah seorang muslim, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bukan ahli pemaaf. Dan semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang ahli memaafkan. Amin ya robbal alamin. Kiranya itu ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Ada satu kalimat atau perkataan tepatnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Qarramallahu wajhah. Katanya Ali bin Abi Thalib seperti ini: jangan kau membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan kepadamu. Hiduplah rendah hati, tak peduli seberapa banyak harta yang kau miliki. Sambunglah silaturahim kepada orang-orang yang telah melupakanmu. Berilah maaf kepada orang-orang yang berdosa atau bersalah kepadamu. Dan yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, jangan berhenti berdoa yang baik-baik kepada orang-orang yang engkau sayang. Demikian yang dapat saya sampaikan.